berdoa. Allah yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa atas segala berkat dan karuniamu yang Engkau selalu berikan kepada kami. Hingga kami beroleh selamat sampai pagi ini. Engkau ya Tuhan yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menyampaikan dan membacakan sebagian dari firman-Mu. Bersama Engkau ya Bapa kami tidak takut. Temanilah kami ya Bapa biar bisa kami memberikan yang terbaik untuk membacakan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini diambil dari Titus 3 ayat 4 dan yang kelima. Demikianlah bunyinya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Titus ini surat Paulus kepada Titus, anak rohani Paulus. Paulus menasehati Titus sebagai anak rohani supaya hidup di dalam Roh Tuhan dan mampu menjadi anak Tuhan untuk menegur yang salah dan melakukan perintah Tuhan. Kitab Titus diberikan untuk memelihara iman pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran berdasarkan pengharapan karena hidup yang kekal seperti yang sudah dijanjikan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari Titus 1 ayat yang pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada perintah dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di kehidupan kita haruslah melakukan yang terbaik apapun pekerjaan kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus atas dosa kita. Dan janganlah mereka hidup di dalam kegelapan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Karena kita tahu bahwa memfitnah, bertengkar itu tidak ada artinya semuanya. Karena memfitnah itu lebih kejam dari segala-galanya. Dan kita bertengkar tidak boleh, apalagi di dalam kehidupan yang berumah tangga, janganlah ada pertengkaran. Selalulah kita membawa damai dan kita selalu berdamai dengan pribadi kita, agar kita bisa berdamai dengan sekeliling kita, berdamai dengan seisi rumah kita. Terlebihlah kita bisa berdamai di hadapan Allah Bapa. Keselamatan itu kita peroleh bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat, kasih, dan kemurahan Allah yang dinyatakan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan haruslah tulus dan ikhlas. Demikian juga ibadah kita selalu ikhlas dan tanpa ada maksud yang lain.
tidak boleh merendahkan orang lain, dan tidak boleh meninggikan diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa keselamatan hanya datang dari Allah. Sebagai orang yang diselamatkan, kita harus memiliki identitas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita harus tahu karena kehidupan kita ini diselamatkan oleh Allah, bukan karena kebaikan kita, melainkan kasih Tuhan yang selalu ada pada kita. Duluanlah Tuhan yang berbuat baik kepada kita, bukan kita yang duluan berbuat baik kepada Allah. Jadi kita harus mengingat kebaikan harus tetap kita jalankan di kehidupan kita ini. Kita hidup karena Tuhan. Janganlah menjadi orang yang sombong secara rohani, karena keselamatan hanya diperoleh dari Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang memakai keselamatan. Selamatlah kita di kehidupan kita. Keselamatan itu ada di hadapan kita. Kita harus berbuat baik. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.